Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, semoga tetap sehat dan selamat. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Lina Rahmawati, dari Nafisah Fuadiyah, dan Fikri Ahmad Sunaki. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang falsafah metode mengajar dalam pendidikan Islam. Materi pertama adalah Lina Rahmawati, lalu dilanjut oleh Fikri Ahmad Sunaki, dan diakhiri oleh pemateri dari Nafisah Fuadiyah. Dasar-dasar metode mengajar dalam pendidikan Islam. Kita sebagai calon tenaga pendidik perlu mengetahui apa saja dasar-dasar metode mengajar dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu metode memanfaatkan teori kegiatan mandiri. Yang kedua yaitu metode memanfaatkan hukum pembelajaran. Selanjutnya, metode didasarkan atas teori dan praktek yang terpadu dengan baik, yang bertujuan menyatukan kegiatan pembelajaran. Dasar-dasar metode mengajar dalam Islam selanjutnya yaitu metode merangsang kemampuan berpikir dan nalar para peserta didik disesuaikan dengan kemajuan peserta didik. Selanjutnya, metode digunakan dengan prinsip fleksibel dan dinamis. Dan yang terakhir yaitu satu metode dapat dipergunakan untuk berbagai jenis materi atau mata pelajaran. Satu materi atau mata pelajaran memerlukan banyak metode agar kekurangan metode bisa dilengkapi dengan metode lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang mendasar dalam metode pendidikan Islam. Pada penjelasan kali ini, prinsip-prinsip yang mendasar dalam metode pendidikan Islam dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu landasan prinsip-prinsip pendidikan Islam, dan yang kedua, prinsip-prinsip pendidikan Islam secara umum. Pada landasan prinsip-prinsip pendidikan Islam terdapat 9 poin, yaitu prinsip yang memberikan suasana kegembiraan, prinsip yang memberikan layanan serta santunan dengan cara yang lemah dan lembut, prinsip yang bermakna bagi peserta didik, prinsip yang berprasyarat, prinsip komunikasi yang terbuka, prinsip memberikan model perilaku yang baik bagi peserta didik, prinsip praktik pengalaman secara aktif, dan yang terakhir yaitu prinsip kasih sayang dan juga memberi bimbingan serta penyuluhan. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan Islam secara umum. Mengenai prinsip dalam pendidikan Islam dapat ditinjau dari beberapa aspek dalam perumusan prinsip tersebut. Yang pertama yaitu pendidikan Islam tidak mengenal antara pemisah pendidikan sains dengan agama. Yang kedua yaitu pandangan Islam yang menyeluruh terhadap semua aspek kehidupan, mewujudkan adanya keseimbangan. Dan yang ketiga yaitu pendidikan Islam menganut prinsip yang dinamis dan tidak buku dalam tujuan-tujuan, kurikulum, dan metode-metodenya, tetapi berupaya untuk selalu memperbarui diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Materi ketiga adalah klasifikasi metode dalam Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dan kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Klasifikasi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda klasifikasi. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan, klasifikasi adalah proses pengelompokan berdasarkan ciri-ciri kesamaan dan perbedaan. Metode digunakan oleh seorang pendidik untuk mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Hal yang terpenting dalam metode inilah tujuan belajar yang ingin dicapai. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi-strategi pembelajaran yang diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, metode ceramah dan cerita. Metode ceramah adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran melalui penerangan atau penuturan secara lisan oleh guru terhadap anak didiknya. Dalam memperjelas penuturannya atau penyajiannya, guru dapat menggunakan alat bantu seperti benda, gambar, angket, peta, dan sebagainya. Metode ceramah dalam pendidikan Islam sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam penyampaiannya pelajarannya, beliau banyak menggunakan metode ceramah daripada metode lain. Sisi positif metode ceramah yang divariasikan dengan memberikan cerita atau kisah-kisah sejarah yang dalam Al-Quran
akan dapat menarik minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Di samping itu, metode ceramah dan cerita sangat bermanfaat untuk menyampaikan informasi dan pelajaran terhadap peserta didik. Selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi dalam pendidikan Islam adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik atau kelompok untuk mengadakan pembicaraan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pembicaraan masalah. Metode diskusi sangat baik dipakai dalam pembelajaran karena dalam metode diskusi dapat diselesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan bahan-bahan pelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Selanjutnya ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu metode yang mengajar di mana guru mengajukan pertanyaan kepada murid tentang pelajaran atau bacaan yang telah mereka baca, sambil memperhatikan proses berpikir di antara mereka. Metode ini sudah lama dipakai dalam pendidikan. Dalam pendidikan Islam, metode tanya jawab dapat membantu pengembangan proses berpikir peserta didik dan dengan mudah menilai dan mengawasi perkembangan berpikir anak dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada metode praktik. Metode praktik adalah suatu cara mengajar dengan mempraktikkan segala ilmu pengetahuan yang telah diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Pembentukan akhlak dan pembinaan kepribadian seorang tidaklah cukup dengan sekedar nasihat atau pelajaran yang diberikan secara lisan maupun tulisan. Maka itu, praktik diperlukan sebagai metode lainnya. 4. Selanjutnya ada metode peringatan dan nasihat. Islam mengajarkan agar umat Islam saling memberi peringatan dan nasihat satu sama lain. Hal ini diwajibkan karena Islam mengingat pentingnya manfaat peringatan dan nasihat dalam menegakkan kebenaran dan kebaikan. Oleh karena itu, pendidik Islam harus dapat berfungsi sebagai pemberi peringatan dan nasihat yang baik kepada peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya adalah metode ganjaran dan hukuman. Istilah ganjaran dalam Al-Quran menunjukkan apa yang diperbuat oleh seorang dalam kehidupannya atau di akhirat kelak karena amal perbuatannya yang baik. Sedangkan menurut Ngalim Purwanto mengatakan bahwa ganjaran adalah alat untuk mendidik anak supaya dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya dapat mendapatkan penghargaan. Ganjaran adalah tindakan yang menyenangkan yang diberikan oleh pendidik untuk siswa yang mempunyai prestasi, kerajinan, dan tingkah laku yang baik juga. Tindakan didik tersebut dapat menimbulkan keinginan anak lain untuk contohnya atau meniru teman sebayanya yang mendapatkan ganjaran dari gurunya. Sedangkan hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang dijatuhkan kepada peserta didik secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan stampa. Hal yang demikian membuat si anak menjadi sadar terhadap perbuatannya dan berjanji dalam hatinya tidak akan mengulangi perbuatannya yang salah lagi. Yang terakhir, materi tentang metode mengajar dalam pendidikan Islam. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Adapun pengertian teknik pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu teknik yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Berikut adalah jenis-jenis teknik pembelajaran secara umum. Yang pertama, teknik pembelajaran expository. Teknik ini adalah teknik pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai pembelajaran dengan optimal. Metode pembelajaran yang sering digunakan adalah metode ceramah. Yang kedua, teknik pembelajaran inquiry. Teknik ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Dan yang terakhir, teknik pembelajaran kooperatif.
Teknik ini merupakan teknik yang menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan yang memiliki latar belakang kemampuan, jenis kelamin, rasa, atau suku yang berbeda. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.